Halo guys, jumpa lagi kita. Kita telah mengenal bangsa Atlantis sejak lama. Selain menarik perhatian dan minat para arkeolog, ternyata Atlantis itu juga menarik minat dan perhatian para YouTuber Indonesia. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan kalau Atlantis itu sebenarnya adalah ras super yang memiliki teknologi sangat tinggi. Dan uniknya lagi, ternyata banyak yang mempercayai hal-hal itu. Selalu ada perdebatan apakah Atlantis yang dideskripsikan oleh Plato merupakan sebuah fiksi atau kenyataan. Sebuah artikel yang saya baca sangat menarik perhatian saya. Di situ saya setuju jika kita sama sekali tidak kesulitan dalam menerima teori bahwa Atlantis adalah sebuah bangsa yang benar-benar ada dalam sejarah. Namun, sepertinya saya yakin kita pun mengalami kesulitan untuk menerima teori yang mengatakan bahwa Atlantis adalah negeri para dewa, ras super dengan teknologi tingkat tinggi. Atau teori para penganut New Age yang menganggap Atlantis sebuah benua mistik alien yang memiliki peranan signifikan dalam kehidupan manusia. Tapi menariknya, sadar atau tidak, jika kita mengingat sedikit kisah-kisah legenda masa lalu dari Cina, Sumeria, Mesir, Yunani, dan bahkan Indonesia pun sendiri, kita juga akan menemukan legenda yang menceritakan bahwa mereka adalah keturunan langsung para dewa. Jadi, saya menganggap legenda Atlantis tidak jauh berbeda dengan legenda suku bangsa lainnya. Mohon maaf untuk para penggemar Atlantis, sekali lagi, ini hanya pendapat saya. Hitler bahkan percaya bahwa bangsa Arya adalah keturunan langsung bangsa Atlantis, yang membuat ia memerintahkan pencarian benua ini. Saya membaca beberapa naskah dari Plato yang saya translate ke bahasa Indonesia. Itu karena beberapa sumber yang saya dapatkan dari YouTube, mereka terkesan membesar-besarkan atau membangga-banggakan teknologi canggih dari Atlantis. Jadi saya harus mencari tahu sendiri apa yang dikatakan Plato mengenai Atlantis. Dan setelah saya baca beberapa, saya tidak menemukan deskripsi apapun yang mengatakan bahwa ras Atlantis adalah ras super keturunan alien dengan teknologi yang sangat tinggi. Teknologi dan kemampuan yang dideskripsikan Plato mengenai Atlantis sebenarnya sama saja dengan teknologi yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain seperti Yunani, Cina, dan Mesir. Jika kita mengingat sedikit sejarah kita akan diingatkan dengan zaman Nabi Nuh, yang secara luar biasa membangun sebuah bahtera yang bisa melawan ombak yang sangat besar, dan lagi dia membuatnya seorang diri. Mengambil dari kisah Nabi Nuh ini dan kita comparekan dengan peradaban Atlantis, maka bisa diambil kesimpulan bahwa teknologi Atlantis di kala itu adalah teknologi yang sudah sepatutnya berada di zaman itu. Bahkan dalam tulisan Plato disebutkan bahwa bangsa Atlantis kalah berperang dengan bangsa Yunani. Saya yakin di sini banyak dari kalian yang belum pernah mendengar kisah ini. Setidaknya begitulah yang dikatakan oleh Solon. Ketika Atlantis menyerang Yunani, Yunani menyatukan kekuatan dari kerajaan Athena hingga Sparta berperang melawan Atlantis. Tapi di sisi lain ada banyak hal yang menarik yang bisa dipelajari dari kisah Atlantis. Dan bagi yang belum mengetahuinya, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Atlantis, tentunya menurut Plato. Saya akan menceritakan sebuah potongan-potongan kalimat dari Timaeus dan Critias. Jadi guys, buku Timaeus dan Critias yang ditulis Plato adalah sebuah buku yang ditulis dalam rupa dialog antara Timaeus, Critias, Hermokrates, dan Sokrates. Di sini kita kasih tanda ya, bahwa sumber yang didapat Plato mengenai Atlantis adalah hasil percakapan atau ngobrol-ngobrol dari 5 orang filsuf tersebut. Dalam buku itu, kisah Atlantis diceritakan oleh Critias, yang mendengar kisah itu dari kakeknya yang juga bernama Critias. Sedangkan si kakek itu mendengarnya dari Solon, dan Solon mendengarnya dari para pendeta Mesir. Oke, di sini kita stop dulu sebentar ya. Seperti yang saya katakan tadi, sepertinya Atlantis ini adalah sebuah cerita legenda yang terjadi di beberapa negara, sama halnya seperti sebuah cerita legenda yang ada di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya Maling Kundang, lalu ada Sangkuriang, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke ceritanya terlebih dahulu. Jadi di buku itu Timaeus hanya sedikit menyinggung soal Atlantis, sedangkan Sri Tias lebih banyak mendeskripsikan Atlantis. Namun cerita Sri Tias sepertinya belum diselesaikan oleh Plato, sehingga kita hanya mendapat sepenggal kisah Atlantis. Tapi paling tidak cukuplah untuk mengambil pelajaran dari bangsa yang luar biasa ini. Timaeus mengatakan kekuatan ini datang dari Samudra Atlantik. Pada waktu itu, Samudra Atlantik dapat dilayari dan ada sebuah pulau yang terletak di hadapan selat yang engkau sebut pilar-pilar Hercules. Oke, pembahasan Timaeus ini sepertinya akan saya stop terlebih dahulu ya, karena saya tidak mempermasalahkan di mana keberadaan Atlantis. Yang sedang saya cari dan yang sedang ingin saya buktikan adalah sebuah teknologi Atlantis yang katanya modern itu. Sebenarnya mereka itu mendapatkan informasi itu dari mana? Oke. Di sini ada sesuatu yang dikatakan oleh Sri Tias, bahwa pada masa itu wilayah Atlantis didiami oleh berbagai kelas masyarakat. Ada tukang batu, tukang kayu, ada suami-suami, dan para prajurit. Bagi para prajurit, mereka mendapat wilayah sendiri dan semua keperluan untuk kehidupan dan pendidikan disediakan dengan berlimpah. Mereka tidak pernah menganggap bahwa kepunyaan mereka adalah milik mereka sendiri. Mereka menganggapnya sebagai kepunyaan bersama. Mereka juga tidak pernah menuntut makanan lebih banyak dari yang dibutuhkan. Ingat guys, itu sama halnya seperti rakyat-rakyat biasa. Tidak ada alien yang disebutkan di situ. Lanjut ke cara hidup mereka. Inilah cara hidup mereka. Mereka menjadi penjaga kaum mereka sendiri dan menjadi pemimpin bagi seluruh kaum Helenis yang dengan sukarela menjadi pengikut mereka. Lalu mereka juga menjaga jumlah perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama untuk berjaga-jaga bila terjadi perang. Dengan cara inilah mereka mengelola wilayah mereka dan seluruh wilayah Hellas dengan adil. Atlantis menjadi sangat termasyhur di seluruh Eropa dan Asia karena kemampuan dan kebaikan hati para penduduknya, kata Sri Tias. Kali ini akan diceritakan tentang teknologi Atlantis. Masih kata Sri Tias, mereka membangun kuil, istana, dan pelabuhan-pelabuhan. Mereka juga mengatur seluruh wilayah dengan susunan sebagai berikut. Pertama, mereka membangun jembatan untuk menghubungkan wilayah air dan daratan yang mengelilingi kota kuno atau yang kita tahu dengan terasering. Lalu, membuat jalan-jalan dari arah ke istana dan dari istana ke arah jalan. Mereka membangun istana di tempat kediaman dewa-dewa dan nenek-nenek moyang mereka yang terus dipelihara oleh generasi berikutnya. Setiap raja menurunkan kemampuan yang luar biasa kepada raja berikutnya, hingga mereka mampu membangun bangunan yang luar biasa besar dan indah. Menarik ya, tapi masih belum ada penjelasan tentang teknologi Atlantis yang luar biasa modern. Kita lanjut dulu. Dan mereka membangun sebuah kanal selebar 300 kaki dengan kedalaman 100 kaki dan panjang 50 stadia atau 90 km. Mereka juga membuat jalan masuk yang cukup besar untuk dilewati bahkan oleh kapal besar, dan lewat kanal ini mereka dapat berlayar menuju zona terluar. Oke guys, kita akan bahas satu persatu. Sri Tias mengatakan bahwa Atlantis pada masa itu sudah bisa membuat kuil dan istana. Nah, menurut pendapat saya, Sri Tias mengatakan itu karena mungkin menurutnya pada masa itu kuil dan istana sangat mustahil untuk dibentuk dan untuk dibangun. Tapi seiring berjalannya waktu, baru deh sekarang kita bisa menemukan bahwa kuil tertua yang pernah ditemukan adalah kuil Göbekli Tepe yang berada di Mesopotamia. Di sana arkeolog mengatakan bahwa kuil itu sudah dibangun sejak 11.500 tahun sebelum Masehi. Di sini teori tentang teknologi Atlantis yang katanya super canggih dan super modern masih belum terlihat. Oke, kita breakdown yang kedua. Kedua, di sini Atlantis sudah diketahui menggunakan sistem sensus penduduk. Ya, it's okay lah, nggak masalah kalau itu. Yang ketiga, membangun sistem perairan yang mengelilingi kota, atau bisa kita sebut dengan sebutan terasering. Dalam sebuah sistem pertanian, hal itu juga kita anggap wajar, karena sistem pertanian itu sendiri ternyata sudah dikenal dari tahun 12.000 sebelum Masehi. Yang keempat, dikatakan bahwa mereka juga membangun pelabuhan-pelabuhan. Hal ini juga kita anggap wajar, mengingat pelabuhan tertua yang diketahui dan sudah ditemukan sekarang ini
berusia 4.500 tahun sebelum Masehi. Tapi masih belum diketahui kapan sebenarnya pelabuhan itu dibangun. Kenapa? Karena katanya pada tahun 4.500 sebelum Masehi ternyata pelabuhan itu sudah beroperasi di zaman Firaun Khufu. Yang kelima, di sini Sri Tias juga mengatakan bahwa Atlantis sempat menyerang Yunani. Akan tetapi kekalahan telak terjadi karena Yunani menyatukan kekuatan dari Athena hingga Sparta, semuanya bergabung dan mempertahankan Yunani pada waktu itu, sehingga waktu itu Atlantis kalah telak. Dan di saat berbarengan dengan itu Atlantis terkena bencana alam yang sepertinya tsunami, dan pada satu hari saja mereka sudah hilang, mereka sudah tenggelam. Bayangkan, bangsa Atlantis yang katanya sudah pergi sampai keluar galaksi, melakukan komunikasi antar galaksi, mereka tidak mampu melawan sebuah tsunami. Berbeda dengan Jepang yang seperti sekarang ini. Jepang belum sempat melakukan perjalanan antar galaksi, tapi setidaknya mereka bisa membuat sebuah teknologi untuk melawan dan menangkal tsunami itu sendiri. Kalau ada yang bilang Jepang kan tsunami-nya sering, jadi mereka membangun itu. Guys, Sri Tias mengatakan dalam kurun waktu 9.000 tahun itu banyak sekali tsunami yang datang dan menerpa bangsa Atlantis. Masa bangsa Atlantis tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana-bencana yang berikutnya? Jadi, para YouTuber yang mengatakan kalau Atlantis sudah pernah melakukan perjalanan antar galaksi, kita harus menanyakan, mereka dapat sumber itu dari mana? Ditambah lagi sekarang ditemukan beberapa penemuan geografis dari Atlantis yang ternyata hampir sama dengan kondisi geografis di Indonesia. Tentu hal itu berimbas pada orang zaman sekarang dengan keberadaan Atlantis tersebut. Mereka pasti berpikir bahwa Atlantis yang super canggih itu ternyata adalah nenek moyang mereka. Nah guys, sampai sekarang ini kalian kalau mau menutup videonya, saya persilahkan. Tapi jika kalian ingin mendengarkan beberapa kisah Sri Tias, maka silahkan dilanjutkan saja. Dan cerita ditutup dengan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Atlantis. Menurut Sri Tias, selama banyak generasi karakter yang mulia hidup di dalam diri mereka, mereka patuh ke dalam hukum dan mereka memiliki ketertarikan yang kuat pada dewa. Mereka memiliki jalan hidup yang baik, menggabungkan kelemah lembutan dan kebijaksanaan di dalam sebuah aspek kehidupan dan dalam hubungan sesamanya. Mereka tidak mau mengangkat senjata melawan sesamanya, dan mereka akan segera bergegas menolong raja ketika ada usaha untuk menggulingkannya. Mereka menolak segala kejahatan dan hanya melakukan kebaikan. Mereka hanya menaruh sedikit perhatian untuk kehidupan mereka sendiri. Mereka menganggap remeh harta benda emas dan perak yang sepertinya hanya menjadi beban bagi mereka. Bahkan ketika mereka berkelimpahan di dalam kemewahan, mata hati mereka tidak dibutakan olehnya. Mereka sadar bahwa kekayaan mereka akan bertambah oleh perbuatan baik dan persahabatan antara satu dengan yang lainnya, juga disertai dengan penghormatan antar sesama. Karakter-karakter semacam itu harus bertumbuh di antara mereka, masih kata Sri Tias. Namun karakter-karakter mulia tersebut memudar dan menjadi terlalu sering dikompromikan. Mereka bercampur dengan sifat-sifat duniawi, dan sifat itu kemudian menjadi pengendali. Karena itu mereka tidak mampu lagi menanggung kekayaan yang mereka miliki. Mereka mulai berperilaku tidak sepantasnya, dan mata mereka menjadi rabun karena mereka telah kehilangan harta mereka yang paling berharga. Zeus, para raja dewa, memerintahkan berdasarkan hukum dan mampu melihat perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, mulai merencanakan hukuman bagi ras yang terhormat itu, supaya mereka dapat disadarkan dan dimurnikan. Lalu ia mulai mengumpulkan para dewa dari tempat kediamannya masing-masing. Setelah mereka semua berkumpul, Zeus berkata, sayangnya cerita itu belum sempat diselesaikan oleh Plato. Jadi kita tidak pernah tahu tentang apa yang dikatakan Zeus. Tapi bahkan walaupun buku ini tidak pernah terselesaikan, pengaruhnya terhadap umat manusia jauh lebih besar dibandingkan dengan ribuan buku lainnya. Nah guys, gimana video saya kali ini? Saya tidak pernah mempermasalahkan keberadaan tentang Atlantis, budaya tentang Atlantis, keindahan alam Atlantis. Saya pun juga percaya kalau Atlantis itu sebenarnya memang ada di dunia ini. Tapi yang saya coba sanggah adalah teknologi kemampuan Atlantis yang digadang-gadang memiliki teknologi tingkat tinggi.
So guys, sekian dulu video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian terhibur dengan materi yang saya bawakan. Sekali lagi saya ucapkan goodbye.